Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Hendra Saputra. Saya Adi Faib dan teman saya. Saya Sandisha. Saya Fauzia Muhsin dan teman saya. Saya Zulkifli dan teman. Nama saya Yusni dan teman saya. Dan saya Muhammad Ali India. Assalamualaikum teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Jadi pertanyaan awal, mengapa kita perlu bernafas? Coba, berapa lama kalian bisa menahan nafas tanpa menghirup oksigen? Coba kalian praktikkan dengan menutup hidung, tetapi jangan lama-lama, karena otak jika tidak menerima oksigen akan mengalami kerusakan. Rata-rata manusia cuma dapat menahan nafas selama 2 menit, itu pun sudah maksimum. Tetapi ada juga beberapa orang dapat menahan nafas selama 3 menit. Nah, pertanyaan awal, mengapa kita perlu bernafas? Jadi, pertama-tama kita harus membedakan antara kata-kata pernafasan dengan respirasi. Loh, bukannya sama saja? Oh, tunggu dulu. Pernafasan dan respirasi itu membentuk 2 proses yang berbeda. Kalau pernapasan lebih mengacu pada proses pertukaran gas. Jadi, karbon dioksida yang kita keluarkan dan oksigen yang kita dapat itu yang dinamakan proses pernafasan. Berikutnya, apa sih guna oksigen dalam tubuh kita? Mengapa sih kita perlu mengeluarkan karbon dioksida? Jadi, itu lebih mengarah pada proses respirasi. Jadi, respirasi itu lebih mengarah pada reaksi kimianya, yaitu kita menggunakan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam sistem pernafasan. Jadi, sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem yang digunakan untuk pertukaran gas. Di sini saya akan membahas tentang alat pernapasan, di mana alat pernapasan pertama yaitu hidung. Hidung atau nasal merupakan saluran pertama. Di hidung terdapat 2 lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Hidung berbentuk piramida yang tersusun oleh tulang rawan, hialin, dan tulang keras. Di dalam hidung terdapat juga bulu-bulu halus yang berfungsi untuk menyaring udara dan debu yang masuk ke dalam hidung. Fungsi hidung sebagai berikut. Pertama yaitu menyaring partikel, dilakukan oleh bulu-bulu halus dan lapisan mukosa. Kemudian kedua yaitu melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Udara yang masuk akan dilembabkan oleh sekresi serosa dan mukosa. Kemudian yang ketiga yaitu mematikan kuman yang bersamaan masuk dengan likosit. Dan keempat yaitu sebagai indera penciuman. Baiklah, alat pernapasan yang kedua yakni laring atau pangkal tenggorokan. Laring adalah saluran yang terletak dari bagian depan faring hingga bagian bawah trakea. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan, ligamen, dan membran. Pada laring terdapat tonjolan jakun, epiglotis, dan pita suara. Pita suara dibagi menjadi 2, yaitu pita suara palsu, yakni tidak menghasilkan suara karena tidak terdapat otot. Yang kedua, pita suara sejati, menghasilkan suara karena terdapat 2 keping otot. Yang ketiga, trakea atau batang tenggorokan. Trakea merupakan saluran lanjutan dari laring, memiliki panjang 9-11 cm dan dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan berbentuk huruf C. Tulang rawan berfungsi mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Saluran pernapasan yang keempat yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea, serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Bronkus sebelah kanan lebih pendek dan lebih besar daripada bronkus sebelah kiri. Bronkus kanan terdiri atas 6-8 cincin tulang rawan atau kartilago. Bronkus kiri lebih panjang dan lebih ramping, terdiri atas 9-12 cincin kartilago. Bronkus kanan masuk ke paru-paru kanan dan bronkus kiri masuk ke paru-paru kiri. Di dalam paru-paru, bronkus terus bercabang-cabang menjadi saluran nafas yang semakin sempit, pendek, dan banyak seperti percabangan pohon. Cabang-cabang bronkus disebut dengan bronkiolus. Pada bronkiolus tidak terdapat cincin kartilago, tetapi tetap mengandung sel-sel bersilia. Di ujung bronkus terminal terdapat alveolus. Alat pernapasan yang kelima, pulmo atau paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama berbentuk kerucut. Terdiri atas jaringan elastik
yang berpori-pori seperti spons dan berisi udara, serta terletak di rongga toraks atau dada, sebelah kanan dan kiri yang dipisahkan oleh jantung. Di atas diafragma, paru-paru sebelah kanan terdiri atas 3 lobus, sedangkan sebelah kiri terdiri atas 2 lobus. Adapun struktur paru-paru tersusun dari 300 juta alveolus. Alveolus berbentuk kantong kecil yang terbuka pada salah satu sisinya. Setiap alveolus mengandung satu lapisan sel epitel, squamosa atau pipi, dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler, tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Halo teman-teman, pembahasan kita kali ini tentang sistem pernapasan pada manusia, yaitu suatu sistem yang tujuan utamanya menyediakan oksigen untuk proses metabolisme tubuh. Nah, untuk memahami sistem pernapasan secara utuh, kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara, yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat 2 cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli
akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernafasan, yang dimana mekanisme pernafasan merupakan proses yang kompleks dan bergantung pada perubahan volume rongga dada atau toraks dan perubahan tekanan. Adapun tekanan yang terjadi pada mekanisme pernafasan yaitu tekanan atmosfer, tekanan intrapulmonari, tekanan interpleura, dan adapun siklus yang terjadi pada mekanisme pernafasan yaitu ada dua. Yang pertama siklus menghirup udara atau inspirasi dan siklus menghembuskan udara atau ekspirasi. Untuk lebih jelasnya, silakan simak video berikut. Sistem pernafasan manusia. Bagaimana cara manusia bernafas? Tahap pernafasan terdiri atas inspirasi atau inhalasi dan ekspirasi atau eksalasi. Pada inspirasi atau inhalasi, udara masuk ke dalam saluran pernafasan, sedangkan pada ekspirasi atau eksalasi, udara keluar dari saluran pernafasan. Tahap inspirasi atau inhalasi yang pertama, diafragma atau otot pemisah rongga dada dan rongga perut berkontraksi sehingga menjadi rata atau mendatar. Tahap yang kedua, otot interkostalis, yaitu otot yang merupakan lapisan luar dari otot yang menghubungkan tulang antar rusuk berkontraksi. Tahap yang ketiga, tulang rusuk ditarik keluar dan ke atas sehingga memperbesar rongga dada. Tulang rusuk ditarik keluar dan ke atas sehingga memperbesar rongga dada. Yang keempat, rongga dada membesar. Rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan permukaan diperluas. Tahap yang kelima, udara mengalir ke dalam paru-paru sebagai akibat tekanan udara di rongga dada menurun. Selanjutnya, tahap ekspirasi atau eksalasi merupakan kebalikan dari tahap inspirasi. Tahap ekspirasi dimulai dengan diafragma berelaksasi. Ini diafragma atau otot sekat antara rongga dada dan rongga perut kembali ke bentuk normal, yaitu berbentuk lengkung. Ini dalam bentuk lengkung. Otot interkosta eksternal atau otot antar tulang rusuk berelaksasi. Tulang rusuk akan tenggelam ke bawah dan ke dalam sehingga menekan rongga dada bagian depan. Volume rongga dada menjadi lebih kecil sehingga volume paru-paru ikut menjadi lebih kecil karena jaringan paru-paru bersifat elastis. Terakhir, udara keluar dari paru-paru karena tekanan dalam rongga dada lebih tinggi dari tekanan atmosfer.